Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun, dan hadis riwayat Imam Muslim akhir sanad kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu siyabahu fatukhlisa ila jildihi khairun min ayyajlisa ala qabrin. La ayyajlisa, benar-benar yang duduk, benar-benar orang yang duduk, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ala jamratin, di atas bara api, fatuhriku, lalu kemudian terbakar, siyabahu, pakaiannya, fatukhlisa, lalu nembus, ila jildihi, sampai kepada kulitnya, khairun, lebih baik, lahu, baginya, min ayyajlisa ala qabrin, ketimbang ia duduk di atas kuburan. Min ayyajlisa ala qabrin, dari apabila ia duduk di atas pekuburan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, adab tata krama kita ketika kita masuk ke kompleks makbarah, kompleks pekuburan. Ternyata masuk kuburan juga ada adabnya, ada tata kramanya. Tidak boleh sembarangan, ya, selonong sana selonong sini, ya. Karena itu kita juga bersyukur, alhamdulillah, ini kuburan dirapiin, ya. Temboknya dirapi-rapiin yang pada gompal, ya. Terus dipasangin jarum-jarum besi, ya, berputar, sehingga tidak sembarangan orang masuk ke komplek pekuburan. Yang lalu-lalu di komplek pekuburan ada yang ngadu ayam, ya. Ada yang main gaple, ada yang pacaran, ya. Ada yang lebih parah lagi, tawuran, ya. Tawuran ngambil lokasi kuburan. Karena kuburan kita ini di Palmerah itu RW 18, ya. Kan di kelurahan ini ada 17 RW. RW ke-18-nya kuburan. RW-nya sudah mati, RT-nya sudah mati, warganya sudah pada mati, akhirnya lokasinya buat tawuran. Alhamdulillah sekarang sudah rapi, sehingga ya yang ngadu ayam sudah nggak ada, ya. Terus nggak tahu kalau yang pacaran mungkin karena cari waktunya malam kali, ya. Karena ada adabnya, ada tata keramanya orang ke kuburan, ya. Baik ziarah kubur ataupun sekedar lewat, itu ada adab tata keramanya. Di antara adab tata keramanya adalah kalau kita masuk ke komplek pekuburan, kita itu tidak boleh duduk sembarang tempat. Rasulullah SAW bersabda, ya, masih lebih baik, ya, kalian itu duduk di atas bara api sehingga kebakar bajumu, lalu menembus itu api, ya, ke kulit, daripada kamu duduk di atas kuburan. Wal muradu qabru muslimin al-muhtarami, yang dimaksudkan adalah kuburan orang Islam yang masih dirawat. Al-muhtarami dhahirahu, ya, kuburan orang Islam
yang zahirnya masih dirawat dengan baik, ya, ya kayak komplek-komplek kuburan kita lah itu. Nah, terus kuburan itu sebaiknya tidak usah ditembok, ya. Cukup gundukan tanah saja, ya. Kalau mau disiapkan nisan ya nisan, ya cukup gundukan tanah, nggak usah tembok sampai keker, sampai bagus, ya. Nah, duit yang buat nembok itu sedekahin aja ke masjid, biarin yang ditembok masjidnya, bukan kuburannya. Atau sedekahin ke fakir miskin atau ke anak yatim, ya. Kuburan ya cukup gundukan tanah, lalu di atasnya dirapiin rerumputan, ya, ada nisannya, ya, itu akan lebih bagus. Mengapa? Karena pekuburan kita, khususnya di wilayah Jakarta, kuburan itu sudah ditumpang, ya, sudah tumpang, ya. Bahkan ada yang sudah tumpang 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang sudah 4 kali. Kalau ngubur pertama ditembok, apalagi di bawahnya udah pasang apa itu, kronjo apa namanya, ya, salang besi itu, ya. Terus dirapetin pakai pelur semen, lalu atasnya ditembok. Nanti giliran mau buat ngubur lagi, dibongkar nggak? Bongkar. Bongkarannya kemana? Buang. Jadi sesuatu yang tidak manfaat. Karena itu ya biasa aja, udah kubur, ya, tanah gitu, nah, nisan, ya. Kalau di kampung-kampung itu nisannya kayu, ya. Terus nggak ada nama, ya, cuman ditandain, ya. Kayunya itu ada apa namanya itu, ada legokannya, ya, ada legokannya yang mengitari kayu nisan itu. Kalau yang legokan 2, ini jenazah laki-laki, kuburan orang laki-laki. Kalau legokannya 3, perempuan. Apa kebalik, saya sudah rada-rada lupa itu, untuk nandai, ya. Nah, kalau di perkotaan, ya, biasanya udah pakai batu nisan yang diukir namanya, ya. Nah, supaya kalau ziarah nggak ketukar, ya. Padahal seumpamanya sudah ziarah ke komplek pekuburan, kalaupun misalnya dia tidak persis di kuburan keluarganya, nggak ada masalah, ya, nggak apa-apa. Jadi al-muradu qabru muslimin al-muhtaram wa dhahiruhu, ya, dan zahirnya masih ada. Ikhraju kuburi ahli dhimmah, berbeda kalau kuburan ahlu dhimmah, ya. Kama afadahul Manawi, ya. Ya. Kuburan ahlu dhimmah, ya. Kata Imam Al-Manawi, wa qala Al-Adra'i, wa fi qabri dhimmi wa nahwi nadhara wa dhahiru annahu la hurmata lahu fi nafsihi, lakin yambaghi ijtinabahu li ajli kaffil adha an ihyaihim. Kata Imam Manawi, juga Imam Adra'i, kalau kuburan dhimmi itu non muslim, ya. Ya, kan ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kuburan dhimmi itu annahu la hurmata lahu, nggak dihormatin nggak apa-apa, karena kuburan orang kafir. Lakin akan tetapi yang bagi ijtinabahu li ajli kafil adha, tetapi hendaknya menghindari hal seperti itu pula
menghindari duduk-duduk di atas kuburan, ya, sekalipun kuburan orang kafir, sebab arah kaful adza an ihyaihim, ya, ya, menolak hal-hal yang tidak baik, ya, atas kehidupan mereka, apalagi kemudian dilihat oleh keluarga dari orang yang meninggal, ya, keluarga yang masih hidup dari orang yang meninggal. Nah, wa hadzal hadisu fassarahu riwayat Abu Hurairah bil julusi, ya. Dan hadis ini ditafsirkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah bil julusi lil bauli wal ghaid, ya. Dimaksudkan duduk di atas kuburan itu, ya, kencing di kuburan atau berak di kuburan. Nah, itu larangannya, ya, ya, haram, ya, ya, larangan makruh litahrim, ya, larangan yaitu haram, ya. Adapun duduk sekedar duduk saja itu berarti larangannya ya, makruh litanzih, ya, yaitu larangan yang tidak haram tetapi pada hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam kaidah hukum fikih, ya, menjadi makruh, ya. Tapi pada kaidah ini karena kita bicara tentang adab ke kuburan, ya, sekalipun di kuburannya itu tidak kencing, tidak buang kotoran besar, ya, sebaiknya tetap menghindari duduk di atas kuburan orang muslim. Nah, sekarang masalahnya adalah antara satu kuburan dengan kuburan yang lain udah sempit, ya. Jalan aja kan kita hendaknya jangan menginjak atas kuburan, ya. Jadi ada sela-sela yang bisa kita lewati, sela-sela. Nah, kalau umpamanya kuburannya udah rapet, sela-sela juga udah nggak ada, bagaimana kita? Itu berarti namanya darurat, ya, darurat. Kalau sudah pada daruratnya, ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Kalau sudah darurat, maka menjadi boleh apa yang mestinya tidak boleh. Yang mestinya tidak boleh karena darurat menjadi boleh. Nah, ini larangan kita duduk di atas kuburan orang Islam. Sekedar duduk, apalagi kemudian main judi, ya, nyambung ayam, pacaran, ya, kongko, ngobrolin orang lain, ini sudah melakukan hal-hal yang tidak bagus. Wa ibnu Mundahin, dan hadis riwayat dari Imam Ibnu Mundah, Anil Qasimi bin Mukhaymarah, ya. Anil Qasimi bin Mukhaymarata qala, dia berkata, la an ata'a ala asnani rumhiyyin hatta tabida min qadami ahabba ilayya min ata'a ala qabrin wa inna rajulan wati'a ala qabrin wa anna qalbahu la yaqdana idh sami'a sawtan minal qabri ilaika anni wa la tu'dhini. Dari Imam Ibnu Mundah, ya,
Imam Ibnu Mundah namanya Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Muhammad Yahya Ibnu Mundah wa huwa min ahli Asbihan. Dia adalah penduduk Asbihani. Mata sanata khamsin wa khamsina wa salasami'atin. Beliau meninggal dunia tahun 355 Hijriah. Riwayat dari Imam Ibnu Mundah dari Imam Qasim bin Mukhaimarah, dia berkata, la'an aqa'a ala asnanin, benar-benar akan tertancap ala asnani rumhiyin, di atas jari-jari tombak, hatta tabida, sehingga menembus, min qadami, pada kakiku, ahabba ilayya, lebih aku cintai, min an aqa'a, ketimbang atau daripada menginjakkan kakiku, ala qabrin, atas kuburan. Wa inna rajulan, dan sesungguhnya seseorang, wati'a, yang menginjak, ala qabrin, atas kuburan. Wa inna qalbahu layaqadana, dan sesungguhnya hatinya sadar, idh sami'a, jika dia mendengar, sautan, satu suara, minal qabri, dari kuburan, ilaika anni, pergilah kamu dari sisiku, wala tu'dhini, dan jangan ganggu diriku. Yang kedua, pelajaran dari seorang ulama namanya Imam Ibnu Mundah. Kalau tadi larangannya dari Rasulullah jangan duduk di atas kuburan, pada yang ini larangannya jangan melewati kuburan dan menginjakkan kaki di atas kuburan. Menginjakkan kaki di atas kuburan itu masih lebih baik ya, daripada kaki tertancap oleh tombak ya. Aku lebih seneng kalau kakiku ketancap tombak ketimbang aku menginjakkan kaki di atas kuburan orang Islam. Dan ketika orang itu menginjakkan kaki di atas kuburan, sedangkan dia sadar bahwa itu adalah kuburan, dia akan mendengar suara dari dalam kuburan, pergi lo, jangan ganggu gua, gitu. Pergi, jangan ganggu saya, gitu. Nah, ini adab tata krama yang berikutnya. Aili insanin muslimin muhtaramin dhahirahu hurmata dzalika, yaitu pada kuburan orang Islam yang masih dirawat secara zahirnya dan rawatannya, penghormatannya masih nampak. Fayahmilu ala ma idza wati'al qabra, maka mengandung makna apabila menginjakkan kaki ke kuburan, wa wada'a uqbahu alaihi liyabula aw yataghawwaqa, fa innahu yahrumul baulu wa nahwuhu alaihi. Apabila orang menginjakkan kaki di kuburan lalu kemudian dia kencing di atasnya atau buang kotoran di atasnya, maka itu adalah haram hukumnya. Imma mujarradul masyi alal qabri famakruhun illa lihajatin. Adapun orang sekedar lewat di atas kuburan karena tidak karena mengganggu-ganggu pada kuburan, famakruhun, maka dihukumkan makruh, illa lihajatin ya,
kecuali karena ada hajat. Ka'an la yasilu ila ziyarati qabrihi illa bil masyi 'alal quburi, seperti orang ziarah melewati, tidak ada lewat jalan lain kecuali jalan di atas kuburan. Fala ba'sa bihi hina idzin, maka tidak mengapa padanya pada saat itu, lil hajati, karena sebab hajat. Fa in kana al muradu min al hadisi, karena sesungguhnya apabila maksud dari hadis ini mujarradul masyi 'alal qabri, kana al muradu minhu at-tanfiri anhu, karena maksud daripada jalan di atas kuburan ini dimaksudkan adalah at-tanfiri anhu, la annahu haramun kama afadahul Hanafiyyu. Jadi kalau ada tujuan-tujuan yang tidak baik, maka haram melewati kuburan itu, ya. Berjalan di atas pusara kuburan. Kalau lewatnya kuburan, nah, boleh-boleh aja, ya. Orang rumahnya di dalam komplek kuburan, mau lewat mana kalau tidak lewat kuburan? Ya, jadi kalau karena hajat ziarah dan tidak ada jalan lain kecuali menginjak kaki di atas situ, maka tidak dihukumkan haram, ya, dan tidak dihukumkan makruh. Tapi kalau ke kuburannya karena ingin buang hajat, buang kotoran, maka dihukumkan haram. Kalau ke kuburannya tidak pada posisi yang seperti itu dan tidak ada tujuan untuk ziarah, menginjakkan kaki di atas kuburan, maka dihukumkan makruh, ya. Jadi ada 3 hukum, ya. Hukum pertama boleh karena hajat ziarah, hukum kedua makruh karena ada hal-hal yang dilarang, kemudian hukum ketiga adalah haram karena ada hal yang diperbuat seperti kencing atau buang kotoran, BAB. Apa mungkin seperti itu? Ya bisa mungkin, ya. Bisa mungkin. Orang udah kebelet, ya, kesono kemari nyari lokasi toilet nggak nemu, ya, nyari tempat yang sepi, kuburan, ya. Nah, jangan kita anggap bahwa kuburan yang sunyi senyap itu adalah sepi, ya. Karena di balik kuburan itu sesungguhnya mereka ramai, ya. Kuburan yang kita lihat senyap, ya, hanya batu nisan saja, itu kelihatan dohirnya aja sepi, ya. Tapi sesungguhnya di balik kuburan itu ada manusia-manusia yang sedang merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sedang disiksa, ya. Ada yang sedang mendapati kenikmatan, ya. Macam-macam di sana, ya. Makanya kalau kita pas lewat ada anak-anak pada pacaran atau pada main gitar di situ, itu bagi saya wajib menegur, ya. Ya. Saya dulu sering, ya, sengaja lewat kuburan, kalau anak-anak pada pacaran, kita ngomong, Tong, lu pada ngapain di sini? Wah Pak Haji, cuma duduk-duduk. Ini kuburan, engkong-engkong kamu pada dikubur di sini. Mestinya kamu ziarah kubur itu zikir doa, doain, ya, engkong-engkong kamu yang sudah dikubur di sini. Ini malah enggak, lu nambahin dosa aja sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi mereka malah melakukan maksiat, ya. Bahkan, ya, ada kejadian hubungan sebadan malam hari
nyari yang sepi, ya, tempatnya ke kuburan. Ya. Makanya ada cerita, ya, hubungan jadi gancet, ya, gara-gara hubungan di kuburan, ya boleh jadi seperti itu. Ya. Ya. Ya Allah. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi kita harus punya adab tata krama. Karena kalau kita sadar, itu orang yang di dalam kuburan itu ngomong dia, ya. Lu pada ngapain bikin berisik di sini? Pergi sana, pergi, ya. Jangan ganggu, ya. Bagi orang-orang yang di alam kuburnya sedang mendapati kenikmatan, akan terganggu. Bagi orang yang di alam kuburnya sedang mendapati siksa, ya, mereka jadi lebih runyem, ya, karena menghadapi siksaan aja sudah berat. Tambihani, ya. Ya. Tambihani, dua peringatan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, qala ashabuna, berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami, yahrumus salatu ala kuburil anbiya'i wal awliya'i wasyuhada wal ulama. Yahrumu, diharamkan, as-salatu, salat, ala kuburil anbiya'i, atas kuburan para nabi, wal awliya'i, kuburan wali-wali, wasyuhada'i, kuburan orang mati syahid, wal ulama'i, dan kuburan para ulama, tabarrukan bidil qabri wa i'dhaman lahu. Tabarrukan sebagai bentuk tabarruk, ya, mengambil keberkahan, bidil qabri, atas kuburan ini, wa i'dhaman, dan mengagungkan lahu, kepadanya. Jadi kuburan nabi, kuburan wali-wali, kuburan syuhada, kuburan orang alim, itu kita nggak boleh sholat di situ. Nah, tapi ternyata orang-orang alim itu biasanya dikuburkannya, kalau memang beliau itu punya mungkin yayasan atau punya majelis, ya, itu biasanya dikuburkannya tidak di kuburan umum, ya, tapi di komplek pekuburan keluarga, ya. Ya, seperti di Jakarta ini kita suka lihat, ya, depan masjid atau samping masjid ada kuburan, itu karena yang mewakafkan masjid atau mungkin masih keluarga dari pengurus masjid, dikuburkannya di situ. Kalau seperti itu boleh, nggak apa-apa, sebab kuburannya adanya di luar masjid. Ini kuburannya, ya, diposisikan di dalam masjid, atau kuburan itu, ya, sebelahnya digelarin sejadah buat sholat, ya. Khususnya sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain selain sholat jenazah. Adapun sholat jenazah, misalnya orang tertinggal takziah, ya, kita takziah nih, ya, yang kita paranin jenazahnya sudah dibawa ke kuburan, ya. Kemudian kita mau nyolatin, boleh nggak? Sholat di atas kuburan, ya, sholat jenazah di atas kuburan, boleh nggak? Ini ada dasarnya, ya. Ada Maula Rasulullah, pembantunya Rasulullah itu meninggal. Saat itu Rasulullah sedang tidak ada di tempat, ya. Lalu jenazah itu diurus, ya, kemudian dikuburkan. Begitu Rasulullah pulang, ada apa ini rame-rame? Si Anu meninggal ya Rasulullah. Kenapa nggak ngabarin saya? Nah, itu. Ya kan engkau sedang tidak di tempat. Terus mana kuburannya mana? Akhirnya Rasulullah mendatangi kuburan dan sholat di atas kuburan, sholat jenazah di atas kuburan. Berarti boleh.
Berarti posisinya di sebelah barat, sebelah timur kuburan, ya, karena menghadapnya ke kiblat. 5 rawa Muslimun an Abi Mursad Al-Ghanawi qala qala Rasulullah sallam la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat di atas kuburan. Qala an-Nawawi fihi tasrihun bin nahyi 'anis salat ila qabrin. Berkata Imam Nawawi, ini penjelasan larangan sholat di atas kuburan. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i, wa akrahu ay ya'dhuma makhlukun hatta yaj'ala qabrahu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nasi. Kata Imam Syafi'i, ya, makruh, ya, memuliakan makhluk, ya, sehingga menjadikan kuburan itu masjid, ya. Kenapa? Karena khawatir menjadi fitnah bagi dirinya dan fitnah bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Wa hadani a'ni at-tabarruk wal i'dham qayyidani fil hurmati. Dan dua hal ini, yakni memuliakan, mengambil tabarruk dan memuliakan, ya, qayyidani fil hurmati ay innama tahrumu biqasdi tabarruk awil i'dham lidzalikal qabri, ya. Orang sholat, ya, di atas kuburan wali-wali, ya, kalau ngambil keberkahan dan mengagungkan kepada wali-walinya, itu adalah haram, ya. Jadi sholatnya di, ya, dekat kuburan wali itu, kemudian doanya memintanya kepada wali, ini haram, bahkan bisa jadi musyrik. Tapi kalau misalnya ini kuburan, ya, biasanya kan kalau kuburan wali itu ada bangunannya itu, ya, bangunannya. Terus orang sholat di sampingnya itu masih boleh, ya. Atau ya masjid-masjid orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta ini, kanan kirinya, depan belakangnya kadang ada kuburan tuh, yang seperti itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, wa iqadus siraji 'alal quburi tabarrukan wa ta'dhiman bihi wa in qalla. Larangan yang kedua yaitu menyalakan lampu di atas kuburan sebagai bentuk tabarruk wa ta'dhiman, ya, ngalap berkah dan mengagungkan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Itu juga sebuah larangan. Wasaniha, dan yang kedua, qala jama'atun, berkata sebagian ulama min ashabina, dari ashab kami, kawan-kawan kami, wa tabi'ahumun Nawawi, dan mengikutinya adalah Imam Nawawi fi syarhi Muslimin, dalam syarah Muslim, bi hurmatil julusi, terhadap larangan duduk, wal wat'i, dan menginjak kaki, alal qabri, atas kuburan. Wa jazima, dan memastikan akharuna, ulama-ulama yang lain, kan Nawawi, seperti Imam Nawawi wa ghairihi, dan yang lainnya, bil karahati, dengan makruh, bila hajatin, kalau tidak ada hajat. Waffaqanallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, li ta'atihi, untuk menaati atas Allah, wa ana lana, dan semoga kita memperoleh min sawabi ridhahu, dari kesempurnaan ridhonya Allah, wa hibatihi, dan pemberiannya, wa hamana, dan semoga Allah menjaga kita min mujibati sakhatihi, dari
kesedihan atas kemurkaannya, ya. Wa alama uqubatihi wa alima uqubatihi, dan beratnya siksaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ini tentang adab tata krama kita ziarah kubur. Jadi diantaranya ya, ziarah kubur itu kalau lokasi kuburannya itu sudah tertata rapi, kita itu dilarang pakai sendal, ya. Ya. Terus yang kedua, kita juga dilarang merokok, menyalakan api, ya, di komplek pekuburan. Tapi kalau kuburannya kayak kuburan kita, kalau nggak pakai sendal ya bahaya. Mungkin ada beling, ada paku, ya. Ini kan kuburan yang sudah ada di komplek, ya. Misalnya ya seperti makom-makom wali-wali itu kan sudah pakai keramik, ya, itu kudu copot sendal. Kalau enggak bisa dikampleng sama panitianya, apa sama itunya, marbotnya, ya. Nah, betapa Islam mengajarkan hal-hal yang mulia, ya, sampai mendatangi orang yang sudah meninggal saja ada adab tata krama, apalagi mendatangi kepada orang-orang yang masih hidup. Kita silaturahim ke guru, kita silaturahim ke teman, silaturahim ke sahabat, itu ada adab tata kramanya, ya. Ya, jangankan datang kepada orang yang hidup, datang kepada orang yang meninggal saja ada tata krama dan aturannya. Sungguh Islam menjunjung tinggi, ya, tentang adab dan akhlak, sehingga pantas Islam dijuluki al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu mulia dan tidak ada yang melebihi kemuliaan daripada ajaran agama Islam. Tinggal kitanya sebagai umat muslim ingin menjadi mulia apa tidak. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka kita mengikuti tuntunan ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan? Dik. Kalau kita lewat kuburan sering ngucapin salam, ya, kita lewat nih, assalamualaikum, ya ahlal kubur, ya. Kalau bahasa kita, assalamualaikum, lagi pada ngapain? Nah, mereka jawab itu, ya, mereka jawab, waalaikumsalam, ya, lagi nunggu doa kalian nih. Itu begitu, ya, assalamualaikum al kubur minal muslimin wal muslimat wa ana insyaallah bikum lahikun. Itu maknanya assalamualaikum penduduk kuburan, ya, nanti insyaallah saya nyusul kalian, ya. Kata dia, udah gua tunggu, udah lama gua nunggu ente, ya. Itu begitu, ya. Jadi kalau kita udah biasa lewat, kita ucap salam, lalu kita tidak ucap salam, apalagi kita tidak bacain Fatihah, ya. Ya, kan kita lewat tuh, assalamualaikum ahlul kubur, al-Fatihah, ya, sambil jalan dan baca kulhu tuh 3 kali gitu, ya, Allahumma ausil sawaba hadhil Quran li hadhil ahlil kubur, misalnya, ya Allah, ya, terimalah ini bacaan untuk penduduk kuburan sini, ya. Itu kalau kita diem, ya, nggak ngirim doa atau nggak salam, mereka numben-numbenin kita. Tumben tuh orang lewat diem aja, nggak doain kita, dia numben-numbenin kita. Nah, kalau kita yang biasa doain, kita udah nyusul ke sono, mereka kehilangan. Nunggu siapa lagi nih yang pada peduli sama orang-orang yang sudah ada di alam kubur. Maka adabnya kalau kita ngelewatin kuburan itu ucap salam. Sudah ucap salam, bacain Fatihah, ya.
Al-Fatihah li ahli hadhil maqbarah. Fatihah untuk penduduk kuburan ini. Semoga Allah angkat ya siksanya, Allah engkau berikan nikmat kuburnya. Al-Fatihah. Senang banget mereka. Ya, demikian. Ya, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.